Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Amalia. Kali ini dalam sertifikasi dosen, saya akan melampirkan video pengajaran sebagai video interaktif dari modul bedah gastroenterohepatologi pediatrik dasar pada program studi subspesialis ilmu bedah peminatan bedah pediatri. Berikut adalah penjelasan mengenai video yang saya lampirkan pada bidang pengajaran. Video yang saya lampirkan merupakan video asinkronus dari modul bedah gastroenterohepatologi pediatrik dasar pada program studi subspesialis ilmu bedah peminatan bedah pediatri. Adapun modul ini dilakukan pada semester 2 setelah NKDU, di mana peserta didik semester 2 ini mendapatkan video itu secara asinkronus sebelum mereka melakukan tindakan pada praktek di bangsal ataupun di IGD dan di poliklinik. Topik yang dilampirkan pada video adalah berupa daftar masalah obstruksi usus. Penyakitnya berupa hernia inguinalis, atresia iliac, penyakit Hirschsprung, meconium plaque syndrome, malformasi anorektal. Sedangkan daftar keterampilan klinis yang kami harapkan adalah repair hernia inguinal, repair intussuscepsi, anastomosis iliac, abdominal pultru, stoma, rectal pultru. Metode pembelajaran yang saya lampirkan adalah bagian dari modul tersebut, yaitu berupa video interaktif pengajaran H5P yang disimpan dalam LMS Emas UI. Kemudian peserta didik melakukan kegiatan sinkronus berupa journal reading, praktek bangsal, poliklinik, jaga IGD, laporan morbiditas dan mortalitas, presentasi topik, dan konferensi kasus sulit. Pada delivery-nya, pada awal modul akan diberikan panduan modul sebagai pegangan dan sebagai kontrak belajar antara peserta didik dan dosen. Kemudian peserta didik juga diberikan buku rancangan pembelajaran modul yang dapat di-download pada laman LMS Emas, di mana di dalam BRP tersebut ada daftar topik, daftar masalah, daftar penyakit, daftar tindakan yang harus mereka penuhi. Kemudian ada target minimal jumlah kasus, daftar referensi yang dapat dipakai, jadwal kegiatan, rancangan tugas, serta evaluasi hasil pembelajaran. Multimedia yang digunakan adalah LMS Emas UI, Zoom, dan WhatsApp. Interaksi yang digunakan pada video adalah berupa video interaksi dengan H5P mengisi kuis dari peserta didik berupa pertanyaan pada laman emas. Kemudian dapat terjadi diskusi juga pada laman emas dan WhatsApp group. Dan kemudian berjalan interaksi juga pada kegiatan sinkronus yang dilakukan melalui praktek klinis dan presentasi kasus. Asesmen yang diharapkan dalam keseluruhan modul ini berupa formatif dan sumatif. Formatifnya berupa DOPS, isian rubrik peer dan tutor assessment, isian logbook, dan refleksi diri. Sedangkan sumatifnya berupa penilaian journal reading, presentasi topik, presentasi kasus, DOPS, isian rubrik peer assessment dan tutor assessment, serta isian logbook. Terima kasih penjelasan mengenai video dan berikut adalah video yang telah disimpan di dalam laman emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan dokter. Selamat datang di modul bedah gastroenterohepatologi pediatrik dasar. Pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai obstruksi saluran cerna. Obstruksi saluran cerna merupakan kasus sehari-hari dari dokter bedah pediatrik. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang patofisiologi, klasifikasi, bagaimana pendekatan untuk mendiagnosis obstruksi usus saluran cerna, kasus dan tata laksana bedah, serta teknik pembuatan stoma pada anak bergantung dari jenis penyakitnya. Obstruksi saluran cerna didefinisikan sebagai kondisi mekanik atau fungsional yang secara primer atau tidak langsung mengganggu propulsi atau pergerakan konten usus dari esofagus menuju anus. Apa sih saluran cerna atas dan bawah? Beberapa terminologi saluran cerna bawah dimulai dari sekum sampai anus.
seperti penggunaannya pada pemeriksaan penunjang seperti endoskopi. Yang disebut sebagai saluran cerna bawah pada endoskopi hanya meliputi kolon, yaitu sekum sampai anus. Terkadang istilah radiologi untuk obstruksi letak rendah didefinisikan juga obstruksi pada usus besar. Namun, secara klinis, obstruksi saluran cerna letak bawah atau rendah dan obstruksi letak tinggi dapat dibedakan dari klinis, di mana pada obstruksi letak tinggi, abdomen tidak cembung, hanya pada abdomen sisi kranial saja kembungnya. Sedangkan pada abdomen yang cembung secara menyeluruh didefinisikan dengan obstruksi letak rendah. Sehingga kepentingan pembagian atas dan bawah ini untuk klinisi bedah seperti kita dapat dibagi menjadi saluran cerna atas mulai dari esofagus sampai yeyunum proksimal di mana perut pasien tidak cembung, sedangkan saluran cerna bawah mulai dari yeyunum distal sampai dengan anus. Ketika usus mengalami obstruksi, maka sisi distal dari obstruksi peristaltik akan tetap ada. Dan konten lumen pada usus bagian distal ini akan keluar melalui anus, baik udara dan feses, sampai pada akhirnya sama sekali kosong dan usus sisi distal ini akan mengecil dan kolaps. Sementara usus bagian proksimal akan mengalami hiperperistaltik, berusaha untuk membuka sumbatan. Hiperperistaltik ini menyebabkan rasa nyeri pada pasien di mana nyerinya bersifat kolik. Bagaimana dengan usus sisi proksimal dari obstruksi? Usus tersebut akan mengalami dilatasi. Konten usus baik cair dan padat akan terperangkap dan semakin banyak. Bakteri akan memetabolisme konten dan menghasilkan gas sehingga usus akan semakin distensi. Udara yang masuk tertelan juga akan menambah distensi usus. Dinding usus yang meregang ini akan menyebabkan kompresi vena yang akan menyebabkan cairan tersekresi ke dalam lumen. Hal ini akan menyebabkan kehilangan cairan dan elektrolit. Selain cairan tersekresi masuk intralumen, cairan juga mengalami transudasi ke rongga peritoneum. Kompresi vena dan tekanan yang tinggi pada dinding usus juga menyebabkan oksigenasi dinding usus terganggu, sehingga menyebabkan kekuatan kontraktilitas otot usus menurun, translokasi bakteri dan toksin dari intralumen ke pembuluh darah, sehingga bakteri masuk ke dalam sirkulasi serta perforasi. Konten usus di sisi proksimal semakin lama akan retrograd dan terjadi muntah. Muntah juga disebabkan oleh refleks dari saraf pusat dari adanya obstruksi pada saluran cerna. Pada obstruksi di mana lokasi sumbatan berada di distal dari papilla vater sampai dengan anus, maka muntah menjadi hijau. Namun pada obstruksi yang terletak di proksimal papilla vater, maka muntah tidak akan berwarna hijau. Muntah akan menyebabkan kehilangan cairan dan elektrolit menjadi lebih berat sehingga dapat terjadi shock dan berakhir pada kematian. Klasifikasi obstruksi usus saluran cerna bawah dapat dibedakan berdasarkan lokasi, derajat obstruksi, dan etiologi. Klasifikasi berdasarkan lokasi dapat dibagi menjadi usus halus dan usus besar, dan bagian usus halus dapat dibagi menjadi bagian proksimal dan distal. Pada obstruksi usus halus bagian proksimal, gejala dapat berupa muntah hijau, di mana manifestasi klinis lebih dominan muntahnya daripada perut kembungnya. Nyeri kolik yang dirasa pada sumbatan usus halus sisi proksimal atau letak tinggi ini mempunyai durasi beberapa menit. Sedangkan obstruksi usus halus distal dan usus besar mempunyai gejala yang serupa, yaitu perut yang kembung, di mana semakin distal sumbatan maka perut akan semakin membesar. Muntah dapat berupa hijau atau fekal. Nyeri kolik yang dirasa pada sumbatan usus halus sisi distal dan usus besar ini mempunyai durasi yang lebih lama, namun frekuensinya lebih jarang. Berdasarkan derajat obstruksi, maka obstruksi usus dapat bersifat parsial dan komplit, sedangkan obstruksi komplit dapat bersifat closed loop maupun strangulata. Pada sumbatan parsial, maka konten usus masih dapat lewat, sedangkan pada komplit, isi konten sama sekali tidak dapat melewati sumbatan. Pada sumbatan closed loop, maka ada segmen usus di mana bagian proksimal dan distalnya tersumbat, sehingga segmen usus yang mengalami hal tersebut makin lama akan semakin distensi akibat kompresi vena dan tersekresinya cairan ke dalam intralumen, dan akhirnya akan terjadi proses iskemia dinding usus jika tidak tertanggulangi. Sedangkan istilah strangulata adalah adanya proses iskemia pada dinding usus akibat distensi usus yang sangat hebat ataupun adanya ikatan atau jeratan dari luar yang menyebabkan gangguan aliran pembuluh darah arteri seperti pada hernia dan volvulus. Strangulata ditandai dengan adanya nyeri yang terus-menerus. Berdasarkan etiologi, maka obstruksi usus dapat dibagi menjadi obstruksi usus mekanik atau dinamik,
di mana secara jelas ada kelainan anatomi yang menyebabkan sumbatan yang biasanya harus diperbaiki secara pembedahan. Sedangkan obstruksi usus fungsional atau adinamik adalah obstruksi akibat peristalsis usus yang terganggu sehingga konten usus tidak dapat terpropulsi ke arah anus. Perbedaan obstruksi usus mekanik dan fungsional adalah pada peristaltiknya. Peristaltik pada obstruksi mekanik cenderung naik, walaupun pada tahap lanjut peristaltik dapat menghilang. Namun pada obstruksi fungsional peristaltik menurun atau tidak ada sama sekali. Obstruksi fungsional tidak seperti obstruksi mekanik yang jelas sumbatannya terlihat mata. Obstruksi fungsional terjadi seperti pada ileus paralitik dan pseudo-obstruction akibat gangguan metabolik seperti hipokalemia, hipokalsemia, hipotiroid, hiperuremia, atau kondisi sistemik yang sangat berat seperti pada pneumonia berat atau gagal jantung. Penyebab obstruksi usus mekanik dapat terjadi pada ekstramural, mural, dan intralumen. Pada obstruksi usus mekanik disertai dengan nyeri, distensi abdomen yang disertai dam kontur sampai dam stefung, obstipasi, dan peningkatan bising usus. Sedangkan pada obstruksi fungsional atau ileus paralitik baru dapat bermanifestasi klinis setelah 72 jam yang ditandai dengan tidak adanya bising usus. Tadi kita sudah belajar mengenai patofisiologi dan klasifikasi obstruksi saluran cerna. Sekarang kita belajar bagaimana cara mendiagnosisnya. Ada 3 hal yang perlu diidentifikasi. Yang pertama adalah usia. Yang kedua adalah abdominal review, yaitu anamnesis dan pemeriksaan fisik seputar abdomen dan gangguan saluran cerna. Serta yang ketiga adalah identifikasi etiologi penyebab. Usia neonatus tentu mempunyai epidemiologi penyakit yang berbeda dengan usia balita atau bahkan remaja. Penyakit kongenital mendominasi pada usia neonatus seperti atresia, Hirschsprung, meconium plaque. Sedangkan pada rentang usia 2 bulan sampai 2 tahun, penyakit tersering dapat berupa intussusepsi, hernia, apendisitis, tumor. Pada usia remaja, penyakit tersering didominasi oleh infeksi seperti apendisitis, PID, infeksi saluran kemih, dan lain-lain. Untuk hernia, divertikulitis Meckel, adesi dapat terjadi pada usia kapanpun. Yang kedua adalah gejala dan tanda pada abdomen. Dengan menanyakan karakteristik BAB, karakteristik nyeri perutnya, karakteristik muntah, serta karakteristik perut kembung. Semakin kembung atau semakin distal sumbatan, maka kemungkinan terjadinya abdominal compartment syndrome akan semakin besar yang ditandai adanya distres pernafasan, tidak adanya urine output, serta hipotensi akibat tekanan intraabdomen yang menekan diafragma, arteria renalis, dan vena cava inferior. Pada nyeri yang hilang timbul, maka dapat diinterpretasikan bahwa belum terjadinya strangulasi. Jika sudah terjadi strangulasi, maka nyeri semakin lama akan semakin terus-menerus dengan intensitas yang semakin lama semakin tinggi yang disertai oleh demam. Pada nyeri peritonitis akibat perforasi, maka nyeri dirasakan diffuse dan pasien akan sensitif terhadap gerakan dan palpasi pada perutnya. Pada slide ini dapat dilihat keanekaragaman penyakit obstruksi baik yang kongenital maupun didapat dari esofagus sampai anus, sehingga dapat menjadi diagnosis banding untuk dapat melakukan tata laksana yang sesuai. Setiap mendapatkan pasien anak di IGD, maka selalu general impression melalui pediatric assessment triangle ini harus dilakukan dan melakukan tata laksana kegawat daruratannya terlebih dahulu, sehingga tidak terjadi penundaan treatment pada pasien. Setelah menilai general impression, maka perlu menilai pemeriksaan fisik secara umum dan kemudian melakukan pemeriksaan fisik abdomen secara detail dimulai dari inspeksi, dimulai dari posisi pasien, misalnya meringkuk karena menahan sakit pada perutnya. Kemudian distensi abdomen ini apakah disertai dengan dam kontur dan stefung, adakah dilatasi vena pada abdomen, luka operasi pada abdomen, ada tidaknya periumbilical hyperemia yang menandakan adanya peritonitis, dan yang sering dilupakan adalah pemeriksaan genitalia untuk melihat ada tidaknya hernia. Sebelum melakukan palpasi dan perkusi, maka dilakukan auskultasi terlebih dahulu untuk menilai bising ususnya. Pada perkusi, jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan ada tidaknya pekak hepar, karena pekak hepar yang menghilang dapat merupakan tanda perforasi atau adanya udara bebas. Pada palpasi dilakukan mulai dari lokasi yang tidak dikeluhkan, kemudian dinilai apakah ada devans muskular atau tidak, sign-sign apendisitis, massa, atau sign-sign intussusepsi. Yang menjadi red flag atau warning bahwa ini kasus bedah atau tidak adalah muntah hijau,
yang disertai perut kembung, dam kontur, darah pada BAB, bising usus menghilang, serta tidak adanya feses sama sekali yang keluar dari anus. Ditambah lagi pada pasien dapat terlihat tanda syok atau sepsis. Setelah ada kecurigaan adanya obstruksi saluran cerna, jika pada neonatus, maka ronsen abdomen dapat dilakukan sebagai imaging awal. Ronsen abdomen ini sebaiknya dilakukan pada usia lebih dari 18 jam agar tidak misinterpretasi. Udara usus dari sejak lahir mencapai anus terjadi setelah 18 jam. Sehingga jika kita menemukan adanya double bubble pada ronsen 2 jam pasca natal mungkin saja adalah sesuatu hal yang normal. Kemudian ronsen yang diminta sebaiknya 2 posisi, AP dan lateral, sehingga dapat menilai adanya perforasi atau tidak, adanya multiple airflow level atau tidak, yang menandakan kemungkinan terjadinya obstruksi mekanik dan bukan fungsional. Jika pada ronsen jelas terlihat adanya atresia esofagus, atresia duodenum, atau perforasi, maka diagnosis dapat ditegakkan dan pasien dapat langsung dilakukan operasi. Jika ada kecurigaan obstruksi letak tinggi atau muntah hijau, maka dapat dilakukan kontrasmil untuk identifikasi adanya pankreas anulare, volvulus midgut atau duodenal web atau stenosis. Operasi dilakukan setelah imaging memperlihatkan kelainan tadi. Jika pada ronsen terlihat adanya obstruksi letak bawah, maka pemeriksaan enema dapat dilakukan. Sayangnya penjadwalan kontras enema untuk di rumah sakit negeri untuk BPJS sangat lama, sekitar 1-2 minggu. Maka diagnosis cepat tidak dapat dilakukan. Di luar negeri bisa dapat dilakukan langsung sehingga penegakan diagnosis dapat cepat dan pemilihan rencana operasi dapat segera dilakukan apakah operasi atau tidak. Hal yang dapat dilakukan sambil menunggu waktu kontras enema adalah dengan melakukan irigasi atau spooling. Jika dengan melakukan spooling maka keluhan berkurang, maka diagnosis dapat berupa Hirschsprung atau meconium plaque syndrome. Jika dengan melakukan spooling keluhan tidak berkurang, maka diagnosis dapat berupa atresia ileal atau meconium ileus. Jika pada pemeriksaan fisik jelas adanya obstruksi mekanik, maka operasi dapat dilakukan tanpa menunggu kontras enema. Jika pada spooling ternyata keluar white stool atau feses berwarna dempul, maka dapat pula dipikirkan adanya atresia ileal. Walaupun semua atresia ileal belum tentu mempunyai feses berwarna dempul. Pada anak yang sudah lebih besar, jika pada ronsen terdapat tanda adanya obstruksi letak rendah, maka anamnesis dan pemeriksaan fisik sangat berperan untuk menentukan pemeriksaan imaging selanjutnya. Pada pasien yang sangat kembung sekali, maka pemeriksaan USG sulit dilakukan karena udara sangat prominent, sehingga tidak dapat melihat kelainan mekanik apa yang terjadi di intraabdomen, sehingga pemeriksaan CT scan lebih dianjurkan. Jika pada anamnesis dan pemeriksaan fisik ada jelas tanda-tanda intussusepsi yang jelas seperti current jelly stool, dan sign, sausage sign, maka USG untuk mencari target sign dapat dilakukan. Jika pada anamnesis dan pemeriksaan fisik jelas tanda Devans kanan bawah, maka pemeriksaan USG atau CT scan dengan low dose kontras dapat dimintakan untuk melihat adanya appendicitis atau tidak. Sedangkan jika ada kecurigaan obstruksi letak tinggi, maka kontrasmil dapat dilakukan untuk menyingkirkan kemungkinan volvulus midgut atau bukan. Pasien yang sudah jelas terdapat tanda perforasi atau tertelan benda asing berupa baterai, maka operasi dapat dilakukan. Kasus berikut adalah atresia yeyunoileal. Pada USG fetomaternal akhir semester 2 dengan kecurigaan atresia yeyunoileal, biasanya dapat ditemukan adanya polyhydramnion, asites, dan dilatasi usus. Namun semakin distal atresia, maka tanda-tanda yang dapat pada USG fetomaternal semakin tidak sensitif. Pada pasca lahir, pasien ada gejala obstruksi usus bergantung pada letak atresianya. Kurang dari 5% terkait dengan kelainan kromosom, serta 10-20% dapat disertai malformasi mayor seperti penyakit jantung bawaan atau gastroskisis. Sehingga screening eko perlu dilakukan pada pasien atresia yeyunoileal. Pada pemeriksaan fisik dapat disertai dengan gangguan pernafasan, shock, kuning, kelainan faktor lainnya, serta white stool seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Pada kontras enema dapat terlihat adanya mikrokolon. Atresia yeyunoileal mempunyai banyak klasifikasi, di mana pada tipe yang mengalami atresia multiple atau apple peel, maka kemungkinan besar akan terjadi short bowel syndrome. Tindakan yang dilakukan adalah laparotomi. Sebisa mungkin dilakukan anastomosis sesuai syarat untuk melakukan anastomosis, atau jika tidak memenuhi kriteria anastomosis, dapat dilakukan temporary stoma, di mana akan saya jelaskan pula nanti. Penyakit Hirschsprung adalah penyakit kongenital di mana tidak adanya ganglion pada plexus Auerbach dan Meissner,
sehingga usus berada pada kondisi spastik, tidak dapat dilatasi, dan tidak dapat peristaltik. Kelainan tidak adanya ganglion ini selalu dimulai dari sfinkter ani interna ke arah proksimal. Morbus Hirschsprung ini walaupun kelainan yang terjadi adalah kelainan obstruksi usus fungsional akibat tidak dapat relaksasi dan tidak peristaltik, tapi gangguannya hanya segmen distal saja, sedangkan proksimalnya tidak, sehingga gejalanya seperti obstruksi mekanik, yaitu bising usus meningkat, dam kontur, dan lain-lain. Pada Hirschsprung, selain adanya gejala obstruksi usus bawah, maka perutnya biasanya seperti perut kodok. Cembungnya selain ke anterior juga ke samping. Jika ada kecurigaan morbus Hirschsprung, maka jangan lupa untuk melakukan rectal touche. Jika menyemprot, maka kemungkinan besar adalah morbus Hirschsprung dan perlu dibuktikan dengan histopatologi dari suction biopsi atau biopsi oleh rektum. Sebagian besar morbus Hirschsprung, sekitar 80%, adalah tipe short segment, di mana kelainan hanya sampai rektosigmoid saja, sedangkan long segment dan total colon aganglion lebih jarang ditemukan. Terminologi ultra short segment masih menjadi perdebatan, ada tidaknya kelainan ini pada beberapa ahli. Total colon aganglion menjadi diagnosis banding atresia ileum dan meconium ileus pada temuan intraoperasi. Zona transisi dapat terjadi di terminal ileum, namun pada morbus Hirschsprung diameter kolon berukuran normal, tidak mikrokolon seperti yang dapat ditemukan pada atresia ileum dan meconium ileus. Meconium plaque syndrome atau small left colon syndrome. Patogenesis belum jelas benar diketahui, namun diduga hal ini terjadi akibat imaturitas kolon secara fungsional yang sementara pada sistem saraf mienterik, sehingga peristaltik sisi ini tidak efektif dan menyebabkan mekonium pada kolon sisi distal ini tidak dapat keluar dan absorpsi air terjadi lebih lama, menyebabkan mekonium menjadi lebih kental dan menyebabkan obstruksi. Faktor risiko terjadinya meconium plaque syndrome adalah prematur, bayi dengan ibu diabetes, dan bayi dengan ibu yang mendapatkan magnesium sulfat sebagai terapi eklamsia. Pada ibu diabetes, bayi akan menjadi hipoglikemia yang menginduksi pankreas untuk mensekresi glukagon yang menyebabkan turunnya peristaltik pada kolon kiri. Sehingga hipoglikemia neonatal menstimulasi sistem nervus simpatik yang menyebabkan turunnya pergerakan usus dan menginduksi terjadinya plak pada mekonium. Pada pemeriksaan fisik dan anamnesis sulit dibedakan dengan Hirschsprung. Namun pada kontras enema dapat terlihat mekonium yang berwarna kehitaman dan kontras pada dinding usus berwarna putih, sehingga terlihat gambaran double kontras. Biasanya pada pasien seperti ini tidak membutuhkan surgery karena hanya dengan spooling dan dibantu dengan cairan hiperosmotik seperti kontras ataupun dengan asetilsistein untuk mendilusi mekonium yang kental tersebut dapat keluar. Namun, jika tindakan konservatif ini gagal dan dalam 3 hari tidak ada perbaikan, maka perlu dilakukan tindakan bedah. Selain untuk menilai ada tidaknya Hirschsprung pada pasien dengan melakukan biopsi dan melihat makroskopik bentuk ususnya, serta membuat stoma. Macam-macam tipe stoma nanti akan saya jelaskan. Kasus berikut adalah malformasi anorektal atau atresia ani. Diagnosis dapat dengan mudah ditegakkan dengan mengidentifikasi anus dan fistula pada posisi anus dan perineum. Obstruksi usus dapat terjadi jika malformasi anorektal yang terjadi tidak ditemukan fistula atau fistula yang ada tidak adekuat. Yang perlu dilakukan pada seluruh pasien atresia ani adalah melakukan screening faktor dari mulai anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pencitraan. Screening ini wajib dilakukan dimulai dengan melakukan ekokardiografi, ronsen sakrum, USG abdomen, dan USG spinal. Ronsen front cross table lateral atau posisi knee chest hanya dilakukan pada atresia ani tanpa fistula untuk menentukan apakah operasi dapat dilakukan tanpa melakukan stoma terlebih dahulu. Terapi pembedahan pada malformasi anorektal sebagian besar dilakukan dengan 3 tahap, yaitu kolostomi, pembuatan anus, yaitu dengan melakukan posterosagittal anorektoplasti, dan yang ketiga adalah tutup stoma. Kolostomi emergensi dilakukan jika terdapat gejala obstruksi yang dapat terjadi pada pasien atresia ani tanpa fistula atau dengan fistula yang tidak adekuat. Terapi pembedahan hanya 1 tahap, yaitu langsung membuat anus dengan limited anorektoplasti, hanya dilakukan pada anokutan fistula, bucket handle, midline rave fistula, dan atresia ani tanpa fistula dengan jarak rectal pouch ke anal dimple berukuran kurang dari 1 cm. Walaupun terapi pembedahan hanya 1 tahap ini bergantung dari kepiawaian operator dan kondisi pasien. Seringkali obstruksi usus letak rendah merupakan manifestasi dari hernia strangulata. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan fisik genitalia pada pasien obstruksi usus. Terkadang kita cuma buka perutnya saja, sudah mikir diagnosis-diagnosis lain, ternyata ada hernianya.
Terkadang orang tua tidak bilang atau tidak tahu bahwa ada benjolan pada kantung kemaluannya dan tidak mengerti bahwa benjolan tersebut dapat menyebabkan usus terjepit yang akhirnya timbul obstruksi usus. Biasanya pemeriksaan fisik saja cukup untuk menegakkan diagnosis hernia. Tata laksana adalah pembedahan, namun pada saat emergensi bisa dilakukan konservatif. Artinya menunda operasi agar menjadi operasi elektif supaya operasi menjadi lebih mudah karena jaringan tidak dalam keadaan edema sehingga kemungkinan rekurensi ke depannya berkurang. Konservatif di sini ada artinya pasien dilakukan posisi Trendelenburg, dibuat tenang dan dokter bedah yang berpengalaman boleh melakukan reduksi manual. Namun operasi tetap akan dilakukan emergensi jika terdapat tanda peritonitis atau adanya tanda infeksi lokal pada skrotum seperti abses dan lain-lain. Teknik operasi dapat dilakukan secara laparoskopi atau terbuka. Setelah mempelajari kasus-kasus, maka bagaimanakah surgical management pada kasus-kasus tersebut? Indikasi pembedahan pada pasien dilakukan jika gagal terapi non-operatif pada kasus tertentu, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya. Ada tanda strangulasi, ada tanda peritonitis, serta adanya tanda obstruksi pada pasien yang belum dioperasi sebelumnya atau virgin abdomen juga merupakan indikasi pembedahan. Prinsip pembedahan yang perlu dilakukan sebenarnya cuma 3, yaitu manajemen segmen usus yang patologis, manajemen usus bagian proksimal, serta manajemen yang menjadi penyebab obstruksi. Pada usus yang non-vital artinya sudah mengalami iskemia, hitam warnanya, tidak ada tanda perdarahan yang baik pada segmen usus tersebut, maka perlu dilakukan reseksi yang nantinya kita nilai lagi apakah usus tersebut dapat dianastomosis atau dilakukan stoma sementara. Tata laksana usus bagian proksimal kita lakukan dekompresi manual, seluruh udara dan kontennya kita keluarkan intraoperatif dan dinilai apakah usus yang mengalami distensi tersebut ada bagian yang perforasi atau tidak, vital atau tidak, dan lain-lain. Untuk terapi penyebab obstruksi, kita tata laksana sesuai penyakitnya. Misalnya hernia, maka defeknya kita tutup. Appendicitis kita lakukan appendektomi, intussusepsi dan volvulus kita rilis. Jika ada adesi, maka dibebaskan. Jika atresia, maka perlu dianastomosis atau dilakukan stoma sementara. Teknik pembuatan stoma yang perlu diperhatikan pada atresia ani adalah lokasi fistula, kemudahan untuk melakukan operasi tahap 2 yaitu posterosagittal anorektoplasti. Pada tipe malformasi anorektal letak tinggi seperti pada fistula rectovesica, fistula rectoprostatica atau tanpa fistula yang letak tinggi, maka stoma dapat dilakukan pada kolon transversum distal. Hal ini dilakukan supaya pada tahap 2 operasi pembuatan anus, rectal pouch dapat dengan mudah dilakukan pull-through tanpa tension ke posisi anal dimple. Sedangkan untuk letak intermediate dan letak rendah, stoma dapat dilakukan pada sisi proksimal kolon sigmoid atau bagian terdistal kolon descendant. Alberto Peña, dokter bedah pediatri yang piawai menangani atresia ani, menyarankan untuk operasi pembuatan stoma dengan tipe divided dengan tujuan segmen distal kolon dari stoma dapat bersih dari feses sehingga tidak terjadi megarectosigmoid serta mengurangi risiko prolaps dibandingkan kolostomi loop. Namun teknik ini lebih sulit, durasi operasi lebih lama, risiko infeksi parastoma lebih tinggi dan lebih sulit merawat stoma. Sedangkan kolostomi loop mempunyai teknik operasi yang lebih mudah dengan durasi operasi lebih singkat, perawatan stoma juga lebih mudah. Penelitian terbaru oleh dokter bedah pediatri di London di Rumah Sakit Great Ormond Street menyimpulkan bahwa kolostomi loop aman dilakukan dengan komplikasi infeksi saluran kemih dan komplikasi stoma yang serupa dengan divided stoma. Bagaimana dengan prosedur Hartmann pada malformasi anorektal? Kerugiannya adalah tidak dapat dilakukan high pressure distal kolostogram yang bermanfaat untuk menentukan tipe malformasi. Meningkatnya insiden infeksi saluran kemih karena bagian distal stoma dapat menjadi divertikel besar yang berisi urin atau mukus atau mukokel. Irigasi untuk membersihkan rectal pouch sebagai bagian dari persiapan operasi tahap 2 tidak mungkin dilakukan. Tindakan pembedahan pada morbus Hirschsprung dapat dilakukan 1 tahap, 2 tahap, atau 3 tahap tergantung dari operator maupun kondisi pasien. Harapannya, diagnosis Hirschsprung dapat ditegakkan secara dini pada pasien tanpa terjadi sepsis dan dilatasi usus, sehingga pembuatan stoma tidak diperlukan. Namun, indikasi pembentukan stoma pada morbus Hirschsprung adalah jika pasien terdapat enterokolitis berat, perforasi dengan malnutrisi, dilatasi masif usus proksimal sehingga berguna untuk menunggu kaliber usus menjadi normal kembali sebelum dilakukan pull-through, gagal dekompresi dengan rectal irrigation,
histopatologi yang inadekuat untuk mengidentifikasi zona transisi pada saat potong beku. Teknik pembuatan stoma yang perlu diperhatikan pada morbus hisprum adalah lokasi usus yang normal atau sudah berganglion yang dibuktikan dengan pemeriksaan potong buku untuk leveling yang dilakukan saat pembuatan stoma intraoperatif. Stoma loop maupun endstoma dapat dilakukan di mana masing-masing mempunyai keuntungan. Keuntungan stoma loop adalah dapat dilakukan pada pasien yang meragukan diagnosis hisprum, sehingga memudahkan untuk tutup stoma seandainya pasien bukan hisprum, namun kerugiannya adalah terjadinya prolaps stoma yang tinggi. Endstoma dapat dilakukan dengan keuntungan untuk membuang usus yang dilatasi kronik, yang biasanya terjadi kompromis dalam berperistaltik dan kemungkinan prolaps lebih rendah. Hartmann dilakukan dengan membuang usus distal sampai sekitar 2 cm di atas pelvic floor, sehingga operasi selanjutnya dapat lebih mudah dengan teknik Duhamel atau Soave. Namun jika ragu dalam mendiagnosis hisprum, maka tutup stoma akan dilakukan secara laparotomi seandainya hasil PA bukan hisprum, sehingga akan lebih sulit. Pada operasi dengan 3 tahap, biasanya dilakukan dengan membuat iliostomi, operasi definitif, dan tutup iliostomi. Keuntungannya anastomosis koloanal dapat terjaga baik tanpa kekhawatiran kebocoran dan dilewati oleh feses dengan adanya diversi feses pada sisi proksimal anastomosis dan Drummond kolon terjaga baik. Teknik ini dilakukan biasanya jika pasien akan direncanakan untuk dilakukan secara laparoskopi. Kerugiannya adalah dengan stoma pada posisi ileum, maka kemungkinan terjadi high output besar dengan komplikasi iritasi stoma lebih besar dan berat badan yang lebih sulit naik. Pembuatan stoma pada atresia yunoileal dan meconium ileus bertujuan untuk dekompresi usus yang mengalami dilatasi pada sisi proksimal, melewatkan konten usus ke arah distal dengan tujuan memperbesar kaliber usus sisi distal, irigasi ke usus bagian distal pada meconium ileus untuk melunakkan konten usus. Pemilihan tipe anastomosis stoma ini bergantung pada lokasi usus yang mengalami patologi serta tujuan stoma. Pada atresia yunoileal, sebisa mungkin dilakukan anastomosis. Setelah usus patologi yang mengalami atresia direseksi, namun jika kondisi pasien intraoperatif tidak memenuhi syarat anastomosis, maka dilakukan pembuatan stoma atau bahkan jika kondisi pasien sangat buruk, maka dilakukan loop stoma tanpa anastomosis usus sama sekali di intraabdomen jika dikhawatirkan kemungkinan leakage pasca operasi besar. Pada meconium ileus, di mana dibutuhkan irigasi pasca operasi, maka pemilihan tipe stoma adalah Miculix atau Bishop Cup dengan harapan dapat melakukan irigasi usus untuk melunakkan feses ke arah distal stoma. Take home message yang dapat diambil adalah 1. Mengetahui patofisiologi dan gejala pasien dapat membantu untuk identifikasi etiologi dan diagnosis pasien. Menentukan pemeriksaan pencitraan yang baik dari anamnesis dan pemeriksaan fisik akan mengarahkan kita ke diagnosis dini yang baik. Menentukan lokasi dan tipe stoma yang akan dilakukan berdasarkan pemeriksaan klinis merupakan hal krusial yang penting. Terjadinya komplikasi stoma sebagian besar dapat dicegah dengan teknik pembuatan stoma yang baik. Terima kasih sudah mendengarkan video saya kali ini. Selamat belajar, sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.